Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang Songket Pandai Sikek Ratu Kain Tenun Sumatera Barat yang jadi warisan budaya dan keanggunan perempuan Minang. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Songket merupakan salah satu karya seni tekstil tertua yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Di antara banyak penghasil songket seperti Palembang, Bali, Lombok, hingga Makassar, ada satu nama yang mendapat gelar istimewa, Songket Pandai Sikek, yang dijuluki Ratunya Kain Tenun. Kain megah ini berasal dari Nagari Pandai Sikek, Kecamatan Sepuluh-Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, daerah yang terkenal karena keahlian menenunnya yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Nama Pandai Sikek sendiri berasal dari dua kata, pandai yang berarti mahir dan sikek yang berarti sisir, alat yang digunakan dalam proses menenun. Nama ini mencerminkan identitas masyarakat setempat yang memang dikenal terampil dalam menenun kain. Bagi warga Pandai Sikek, kemampuan menenun bukan sekadar keterampilan, melainkan bagian dari warisan budaya yang sakral dan menjadi simbol jati diri perempuan Minang. Ungkapan ini menegaskan betapa eratnya hubungan antara perempuan Minang dan seni menenun songket. Sejarah mencatat bahwa seni menenun awalnya datang dari Tiongkok, lalu menyebar ke kawasan Asia Tenggara melalui jalur perdagangan pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Dari sinilah keterampilan menenun akhirnya sampai ke Minangkabau, termasuk ke wilayah Pandai Sikek. Songket Pandai Sikek diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16 Masehi. Kain ini dibuat menggunakan bahan premium seperti benang emas dan perak yang ditenun di atas kain sutra. Kombinasi bahan tersebut menghasilkan kilauan indah yang menjadikan kain ini layak disebut Ratu Kain Tenun Indonesia. Songket yang dihasilkan oleh para penenun Pandai Sikek terbagi menjadi dua jenis utama. Songket balapa kain songket dengan motif yang menutupi seluruh permukaan kain, menghasilkan tampilan mewah dan padat. Warna yang sering digunakan dalam songket Pandai Sikek umumnya adalah merah, kuning, dan hitam. Ketiga warna ini memiliki makna penting dalam filosofi adat Minangkabau. Merah melambangkan kaum cendekiawan atau para pemikir, kuning menggambarkan para ulama atau pemuka agama, dan hitam mewakili kaum adat atau pemangku tradisi. Perpaduan ketiganya mencerminkan keseimbangan sosial dalam masyarakat Minangkabau. Dalam satu lembar kain songket Pandai Sikek, terdapat tiga motif wajib yang selalu ada, yaitu batang pinang melambangkan keteguhan dan keuletan, bijo bayam simbol kesuburan dan kemakmuran, salwak laka menggambarkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat. Selain itu, songket Pandai Sikek memiliki lebih dari 350 motif berbeda, di antaranya sai kalamai, buah palo, barantai putiah, dan salapah. Setiap motif memiliki filosofi mendalam yang menggambarkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Minang. Songket Batabua memiliki motif yang tersebar di beberapa bagian saja, memberikan kesan ringan dan elegan. Proses pembuatan satu lembar songket Pandai Sikek dilakukan secara manual dengan alat tradisional. Biasanya, pengerjaannya membutuhkan waktu hingga 3 bulan tergantung pada tingkat kerumitan motif dan bahan yang digunakan. Setiap helai benang ditenun dengan penuh ketelitian, dan kesalahan kecil dalam motif justru dianggap sebagai keunikan serta bukti bahwa kain tersebut buatan tangan manusia, bukan hasil mesin. Untuk menjaga keindahan kain, songket Pandai Sikek tidak boleh dilipat, melainkan harus digulung agar benang emasnya tidak putus. Kain ini umumnya digunakan dalam upacara adat, pernikahan, dan acara kebudayaan sebagai simbol status dan kebanggaan. Selain itu, songket Pandai Sikek juga menjadi cenderamata bernilai tinggi. Harganya bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah, tergantung pada bahan, motif, dan tingkat kesulitan pembuatannya. Pada tahun 2010, songket Pandai Sikek resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat. Keindahannya bahkan pernah diabadikan dalam uang kertas Rp5.000 keluaran Bank Indonesia tahun 2001. Kain songket Pandai Sikek bukan sekadar busana adat, melainkan warisan sejarah, simbol kecantikan, dan kebanggaan budaya Minangkabau. Dengan nilai filosofi yang kuat dan proses pembuatan yang penuh dedikasi, tak heran jika songket Pandai Sikek dijuluki Ratu Kain Tenun Indonesia. Jadi, jika berkunjung ke ranah Minang, jangan lupa mampir ke Nagari Pandai Sikek untuk melihat langsung keindahan karya seni luar biasa ini, dan mungkin membawa pulang selembar warisan budaya yang tak ternilai. Kerajinan tenun songket merupakan salah satu produk tekstil tradisional yang dapat ditemukan di banyak daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki ciri dalam teknik pembuatan dan motif.
Ciri ini menjadi identitas budaya dari masing-masing sentra kerajinan tenun songket. Salah satu sentra produksi tenun songket di Minangkabau yang dikenal dengan kekhasan motifnya adalah Pandai Sike. Pandai Sike adalah salah satu nagari di Kecamatan Sepuluh Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat. Sejak lama, nagari ini dikenal dengan kerajinan kain tenun songket yang indah dan mewah. Konon, di masa lalu pembuatannya menggunakan benang emas. Tak heran jika tenun songket menjadi simbol kemewahan dan status sosial. Produksi tenun mulai berkembang di Pandai Sike sekira tahun 1850 atau bahkan lebih awal. Saat itu, para penenun beralih dari memproduksi kain untuk pakaian sehari-hari ke kain mahal yang dibuat dari sutera dan benang emas. Usaha ini dikelola oleh para saudagar dengan mempekerjakan gadis-gadis setempat sebagai penenun. Maka, Pandai Sike pun tumbuh sebagai pusat kerajinan tenun songket di Minangkabau. Tradisi menenun diwariskan secara turun-temurun. Konon, ada aturan khusus bahwa pewarisan hanya boleh dilakukan dalam satu garis keturunan. Jika dilanggar, hidup mereka akan sengsara. Aturan ini membuat tradisi menenun di Pandai Sike tetap terjaga. Apalagi menenun adalah keahlian yang harus dimiliki kaum perempuan di Pandai Sike. Tapi zaman sudah berubah. Kini, keahlian menenun bisa dipelajari di sanggar-sanggar di Pandai Sike. Kain tenun songket Pandai Sike dibuat serba manual dan tradisional. Lamanya proses pembuatan tergantung dari ukuran, jenis dan kehalusan kain, dan kerumitan motifnya. Ada dua jenis kain tenun songket yang dihasilkan para perajin Pandai Sike, yakni kain songket balapak dan kain songket batabua. Pada kain songket balapa atau juga disebut kain tenun sarek, hiasan motif dari benang emas atau perak memenuhi seluruh bidang permukaan kain. Sementara pada kain songket batabua atau biasa disebut kain songket babintang, hiasan motif tersebar pada bagian tertentu saja. Tak ada aturan khusus mengenai jenis kain songket yang digunakan. Tapi, biasanya orang kaya atau golongan bangsawan memilih kain songket balapak dengan teknik tuhuak dua agar benang emas pada ragam hias terlihat padat dan rapat. Sementara rakyat biasa memilih kain tenun songket balapak dengan teknik 4 dan 6 agar warna kuning keemasan pada ragam hias tak terlalu dominan. Indonesia memiliki banyak warisan dari leluhur dan tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Contohnya seperti Sumatera Barat yang terkenal dengan rumah gadang serta masakan khasnya berupa rendang dan kain bernama songket. Kain songket adalah kain yang memiliki motif serta tekstur mewah dan salah satu komponen yang tidak boleh dilewatkan ketika mengenakan pakaian adat khas Sumatera Barat atau Minangkabau. Sebab, biasanya kain songket dikenakan dalam upacara adat tingkat tinggi yang penting. Baik itu upacara pengangkatan pemimpin adat atau disebut Bataga Pangulu atau rangkaian proses upacara pernikahan dengan adat Sumatera Barat. Kain songket tidak hanya terkenal di Indonesia saja, kain ini juga cukup populer di luar negeri karena kekhasan dan tentunya ragam motifnya. Songket Pandai Sike adalah kain songket khas Pandai Sike, Sumatera Barat. Bahan pembuatannya adalah benang berwarna emas dan perak. Pola motifnya terbagi menjadi dua jenis yaitu cukie dan sungayang. Songket Pandai Sike memiliki 3 motif wajib yaitu motif pohon pinang, motif biji bayam, dan motif jalinan lidi. Kainnya terbagi menjadi dua yaitu kain dengan motif yang jelas dan kain dengan warna dasar yang jelas. Warna dasar kainnya adalah hitam, merah, dan kuning. Ketiganya melambangkan kaum adat, cendekiawan, dan ulama. Keahlian menenun songket Pandai Sike diwariskan secara turun-temurun. Songket Pandai Sike digunakan sebagai cenderamata dan pakaian pengantin pada upacara pernikahan adat Minangkabau. Menurut Suara Silungkang, tenun songket yang merupakan seni budaya spesifik benua Asia ini berasal dari daratan negeri Cina, keberadaannya lebih kurang sejak 1000 tahun yang lalu. Dalam kisah perjalanan yang cukup panjang, tenun songket setelah itu hadir di negeri Siam Thailand, kemudian menyebar ke beberapa negara bagian di semenanjung negeri Malaysia. Seperti ke Selangor, Kelantan, Terengganu dan Brunei Darussalam kemudian menyeberang ke Pulau Andalas. Namun, orang-orang dari Terengganu mengatakan bahwa songket berasal dari India melalui pusat Sumatera di Palembang dan Jambi. Mereka mendasarkan argumen mereka pada fakta bahwa tenun songket ada di Kerajaan Sriwijaya, yang secara fisik lebih dekat dengan wilayah Malaysia daripada Kamboja atau Thailand. Juga, ada perkawinan campuran antara bangsawan Malaysia dan Sumatera untuk mencapai aliansi politik. Pengantin Sumatera tidak diragukan lagi membawa songket mereka ke rumah baru mereka dan mungkin juga membawa penenun. Songket Pandai Sike memiliki 2 pola motif, yaitu cukie dan sungayang. Cukie digunakan pada bagian-bagian kain seperti tepi kain, kepala kain, badan kain, dan pembatas antara 2 motif. Penamaan cukie didasari oleh nama kain tua yang hanya digunakan saat upacara adat.
Sedangkan sungayang adalah pola motif yang menutupi seluruh kain songket. Songket Pandai Sikek memiliki 3 jenis motif wajib dalam keperluan adat maupun penggunaan sehari-hari. Ketiganya yaitu motif pohon pinang, motif biji bayam, dan motif jalinan lidi. Motif-motif ini menjadi ciri khas yang membedakan songket Pandai Sikek dengan songket dari daerah lain di Minangkabau. Kain yang digunakan untuk membuat songket Pandai Sikek terbagi menjadi 2 jenis. Pertama, kain yang dipenuhi oleh motif sehingga warna dasarnya tidak terlihat dengan jelas. Kain ini menggunakan benang berwarna emas. Kedua, kain yang motifnya hanya pada bagian tertentu, sehingga warna dasarnya terlihat jelas. Motifnya menyerupai gambaran bintang di langit. Pada acara adat, songket Pandai Sikek yang digunakan harus berwarna dasar merah dan hitam dengan motif berwarna kuning keemasan. Warna dasar merah untuk pengantin perempuan, sedangkan warna dasar hitam untuk pengantin laki-laki. Warna kuning melambang keagungan, ketenaran, tutur kata yang benar dan menempuh jalan yang benar. Warna merah melambangkan keberanian dan kesanggupan menghadapi cobaan hidup. Sedangkan warna hitam melambangkan keabadian. Perpaduan ketiga warna ini juga melambangkan 3 penguasa dalam masyarakat Minangkabau yaitu kaum adat, cendekiawan, dan ulama. Pewarisan pengetahuan mengenai pembuatan songket Pandai Sikek hanya dilakukan kepada anak perempuan. Pembelajaran cara menenun mulai dilakukan ketika anak perempuan berusia 8 tahun dan berakhir setelah ia berusia 12 tahun. Cara pembuatan songket Pandai Sikek diwariskan secara turun-temurun kepada masyarakat Pandai Sikek. Pewarisan keterampilan menenun ditugaskan kepada setiap anggota keluarga, kerabat, maupun masyarakat Pandai Sikek. Songket Pandai Sikek digunakan sebagai cenderamata pada upacara pernikahan adat Minangkabau. Kedua mempelai harus menggunakannya selama acara pernikahan. Selain itu, para pengiring pengantin juga harus mengenakan songket Pandai Sikek. Sekian mungkin sedikit cerita tentang songket Pandai Sikek Ratu Kain Tenun Sumatera Barat yang jadi warisan budaya dan keanggunan perempuan Minang. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.